Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang persaingan usaha dan larangan praktek monopoli. Sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Etika Bisnis, dosen pengampu Haji Ika Ajunitia Darmani, SST, SE, MM. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sri Nur Agida, dengan NIM 01221092, kelas manajemen A1. Nah, apa sih monopoli itu? Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha. Apa itu praktek monopoli? Dalam ketentuan pasal 1, Angka 2, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, juga disebutkan bahwa yang dimaksud dengan praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Apa itu pemusatan kekuatan ekonomi? Praktek monopoli yang berarti pemusatan kekuatan ekonomi. Maksud istilah pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha, sehingga dapat menentukan harga barang dan pasar. Demikian disebut dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dengan demikian, berarti monopoli menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat, sehingga merugikan kepentingan masyarakat atau konsumen. Apa itu persaingan usaha tidak sehat? Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha yang tertulis dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kegiatan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ini tidak sesuai dengan asas yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yaitu bahwa pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan dan pelaku usaha dan kepentingan umum. Berdasarkan asas demokrasi ekonomi sebagaimana tersebut di atas, pemerintah telah merumuskan tujuan dilarangnya kegiatan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Tujuan dilarangnya kegiatan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Tujuan dilarangnya kegiatan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat disebutkan dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah sebagai berikut. Pertama, menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. Ketiga, mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. Keempat, terciptanya efektivitas dan efisiensi
dalam kegiatan usaha. Nah, bentuk kegiatan yang dilarang dalam praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Bentuk kegiatan yang dilarang dalam praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah sebagai berikut. Pertama, pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. 2. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 apabila barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya atau mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama. Atau satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Maka dapat disimpulkan setiap pelaku usaha atau kelompok usaha dilarang untuk melakukan kegiatan monopoli yang terdapat 3 unsur, yaitu barang belum ada substitusi, tidak ada persaingan usaha, dan menguasai lebih dari 50% pasar. Sanksi bagi pelaku usaha yang melakukan monopoli adalah sanksi administratif oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang diatur dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan pidana, yaitu denda yang bisa sampai sebesar 100 miliar rupiah dan atau pidana kurungan pengganti denda paling lama 6 bulan yang tertulis dalam pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Berikut contoh kasus. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat merupakan pedoman bagi pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usahanya. Salah satu kasus persaingan usaha tidak sehat yang telah ditangani oleh KPPU adalah kasus penjualan jasa asuransi penumpang feri tujuan Batam, Singapura, Malaysia di Pelabuhan Feri Kota Batam, yakni pada putusan nomor 32 KPPUL tahun 2009 membahas unsur praktik monopoli yang dilarang dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 pada penjualan jasa asuransi penumpang feri Batam, Singapura, Malaysia di Terminal Feri Kota Batam yang tercantum dalam putusan KPPU nomor 32 KPPUL tahun 2009. Dalam penjualan jasa asuransi ini, Badan Pengusahaan Batam atau BP Batam, Otoritas Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, PT Indo Dharma Corpora, PT Sinergita Rada, PT Senimba Bay Resort, PT Jasa Raharja Perseroan Batam, PT Asuransi Jasa Raharja Putra Batam, PT Jasa Asuransi Indonesia Perseroan Batam, melakukan monopoli dengan melakukan perjanjian kerjasama dan menguasai pasar jasa asuransi di Terminal Feri Kota Batam. Selain melakukan suatu praktik monopoli, para pelaku usaha di atas juga melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha sejenis lainnya dengan cara tidak memberikan informasi yang transparan tentang adanya pasar jasa asuransi di Terminal Feri Kota Batam. Praktik persaingan usaha tidak sehat ini menimbulkan adanya suatu akibat hukum, yakni menyebabkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke pasar jasa asuransi yang bersangkutan sehingga menghambat pelaku usaha lain untuk menjalankan usahanya. Akibat hukum yang lain adalah penjatuhan sanksi secara administratif oleh KPPU terhadap para pelaku usaha di atas.
Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, maka hal yang dapat direkomendasikan agar persaingan usaha tidak sehat di antara para pelaku usaha di atas tidak berlanjut adalah BP Batam sebagai pihak yang berwenang untuk mengelola pelabuhan sebaiknya menjalankan usahanya dengan memperhatikan asas demokrasi ekonomi, sehingga para pelaku usaha dapat berkompetisi secara sehat, sehingga dapat tercipta keadilan yang merata. Kepada para pelaku usaha juga dalam menjalankan kegiatan usahanya dilakukan dengan menjunjung tinggi kejujuran, sehingga tidak menimbulkan kerugian terhadap pelaku usaha lainnya. Berikut adalah daftar referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.